Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saiful Ma'ruf dari Prodi Informatika. Ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya yang yang diberi judul server dengan mata kuliah jaringan komputer. Baik, mungkin langsung saja kita ke bagian videonya. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu server, server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut Pladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM yang berkapasitas besar. Kemudian, server adalah sebuah sistem komputer atau perangkat lunak yang menyediakan layanan, data, atau sumber daya kepada komputer lain yang disebut klien dalam sebuah jaringan server. Dalam sebuah jaringan, server dapat melayani berbagai fungsi seperti yang pertama, server web, menyediakan halaman web kepada pengguna melalui browser. Kemudian, server email, mengelola pengiriman dan penerimaan email. Kemudian server file, menyimpan dan berbagai file dalam jaringan. Kemudian yang terakhir, server basis data, yaitu mengelola dan menyediakan akses ke basis data. Jenis-jenis server beserta fungsinya. Yang pertama, web server. Web server adalah sebuah jaringan komputer yang melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Web server menerima kode sedemikian rupa dari browser, lalu mengirimnya kembali dalam bentuk laman web atau halaman web. Kemudian laman web tersebut dikirim oleh web server dalam bentuk dokumen HTML dan CSS yang kemudian diproses oleh browser menjadi laman-laman web yang menarik dan mudah dibaca oleh pengguna atau klien. Melalui penjelasan dari paragraf di atas, web server memiliki fungsi utama mengirim berkas yang diminta oleh pengguna atau klien sebelumnya melalui browser dengan protokol khusus, sehingga pengguna dapat mengakses berupa teks, gambar, video, dan sebagainya melalui browser. Kemudian yang kedua, mail server. Jaringan komputer selanjutnya adalah mail server. Server ini melayani pengguna dalam bertukar pesan ke sesama pengguna secara elektronik. Mail server juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu server surat masuk dan server surat keluar. Untuk server surat masuk terdiri dari POP3 dan IMAP. POPM3 atau kepanjangannya Post Office Protocol 3RD version adalah protokol pesan elektronik yang menyimpan pesan dikirim dan diterima pada PC local hard drive. Sedangkan IMAP atau kepanjangannya Internet Message Access Protocol merupakan protokol yang selalu menyimpan salinan pesan dikirim dan diterima ke dalam mail server. Secara garis besar, mail server berfungsi untuk bertukar pesan ke sesama pengguna dengan beberapa langkah protokol mail dengan file yang terdukung berupa teks, gambar, dan lainnya sesuai klien web yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu file server. File server adalah jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Lokasi disk tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, dan database. Kemudian dokumen dan lain-lain. Server ini dirancang untuk pengguna memungkinkan dalam penyimpanan dan pengambilan data dan perhitungan melalui workstation. Fungsi utama dari file server adalah sebagai jantung sebuah jaringan komputer yang cepat dan kapasitas hard disk besar serta RAM tinggi. Server ini memungkinkan untuk mengontrol komunikasi dan informasi antara komponen jaringan. Klien dapat mengakses layanan berupa manajemen file, update data, download data, dan
pada dan DSB pada server. Kemudian yang kelima yaitu server aplikasi. Server aplikasi berupa menjalankan aplikasi tertentu dan menyediakan layanan aplikasi kepada klien, contoh seperti Tomcat atau WebLogic. Kemudian yang keenam ada server game, menyediakan lingkungan permainan online untuk pemain, ya contohnya seperti Minecraft server, Steam server, dan lain-lainnya. Kemudian ada server proxy, bertindak sebagai perantara antara klien dan server lain untuk keamanan caching atau load balancing. Contoh seperti Squid atau Hub Proxy. Kemudian mungkin ini yang terakhir yaitu server DHCP, mengelola dan menyediakan alamat IP dinamis pada perangkat dalam jaringan. Contoh seperti ISG DHCP, kemudian Microsoft DHCP Server. Untuk yang terakhir yaitu kita masuk pada kesimpulan dari presentasi yang saya bacakan dari awal tadi. Server merupakan komponen vital dalam infrastruktur teknologi informasi. Dengan banyaknya jenis-jenis server yang ada dan memungkinkan berbagai layanan dan aplikasi yang digunakan sehari-hari. Masing-masing memiliki fungsi khusus sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam jaringan komputer. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.